5 ajaran Sunan Kalijaga dalam menjalani kehidupan yang perlu Anda perhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat, salam sayang, salam santun, salam sejahtera, dan salam spiritual senusantara, sejagat raya, dan sedunia. Semoga kita selalu mendapatkan rahmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dalam kesempatan ini saya akan kembali menjelaskan tentang hal-hal yang bisa diterapkan dalam kita menjalani kehidupan agar apa yang kita kerjakan di dunia ini bermakna, bermanfaat, berguna untuk umat, untuk kita semua. Mungkin para saudara-saudari semua sudah tahu tentang Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga ini adalah salah satu sunan yang memiliki pengaruh besar dalam kehidupan agama Islam di tanah Jawa. Dan selain itu banyak sekali warisan-warisan berupa ilmu, ya, berupa ilmu dan ajaran-ajaran tentang kehidupan yang beliau ajarkan. Sunan Kalijaga ini menggabungkan Islam dengan budaya Jawa, sehingga banyak yang mengidentikan beliau ini adalah salah satu tokoh penyebar agama Islam yang mistis, karena dikenal memiliki banyak sekali kesaktian dan keilmuan yang lainnya. Namun yang akan saya bahas dalam video ini adalah mengenai ajaran Sunan Kalijaga dalam mengarungi kehidupan di dunia ini yang bisa kita ambil sebagai sebuah pelajaran ya. Adapun yang pertama Marsudi di Ajining Sariro. Nah, Marsudi Ajining Sariro yang berarti Kanjeng Sunan Kalijaga ini mengajak kita untuk menghargai diri sendiri, baru kita menghargai orang lain. Lalu yang kedua, manembah atau menyembah ya, yang artinya adalah menyembah, di mana Sunan Kalijaga ini mengajak kita semua untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk menyembah Yang Maha Esa, Allah Ta'ala ya, dan juga mematuhi segala perintahnya dan menjauhi segala larang-larangannya, seperti yang tertulis dalam kitab suci Al-Quran. Yang ketiga, mengabdi yang berarti di mana Kanjeng Sunan Kalijaga ini mengajak dan mengajarkan kepada kita untuk berbakti kepada orang tua. Karena apa? Karena ridho orang tua, karena ridho orang tua lah yang akan memudahkan kita dalam menjalani kehidupan. Yang keempat, maguru atau berguru ya, yang artinya adalah mencari atau belajar ilmu. Dan ilmu yang dimaksud ini adalah ilmu agama, ilmu hikmah, ilmu ikhlas, dan keilmuan yang lainnya, yang intinya memperbaiki diri kita dan juga bisa bermanfaat untuk orang lain. Dan yang terakhir adalah nomor 5 ya, mertapa atau mertapa ya. Mertapa yang berarti kita diajarkan untuk prihatin dan hidup sederhana dan tidak berlebihan. Dalam hal ini kita diajarkan untuk menjalankan puasa, tujuannya untuk belajar peduli dengan orang lain, dengan diri kita, dengan keluarga kita, dan sebagainya. Nah, inilah 5 tanda inilah 5 ajaran Sunan Kalijaga dalam menjalani kehidupan yang perlu kita perhatikan. Dan semoga apa yang saya jabarkan, 5 ajaran Sunan Kalijaga ini bisa kita terapkan dalam kehidupan
sehari-hari kita dalam kehidupan kita ya. Dan 5 ajaran Sunan Kalijaga ini bisa kalian terapkan di kehidupan kalian, di kehidupan kita. Karena apa? Karena semuanya yang dijabarkan ini adalah tentang hal kebaikan, dan jauhkan dari hal-hal dan jauhi dari hal-hal kejahatan. Karena apa? Karena hakikatnya kita sebagai manusia harus berguna untuk orang lain. Nah, inilah 5 ajaran Sunan Kalijaga dalam menjalani kehidupan yang perlu kalian perhatikan. Masih ingat tadi yang pertama adalah Marsudi Ajining Sariuro, menghargai diri sendiri dan orang lain. Yang berarti Kanjeng Sunan Kalijaga ini mengajak kita untuk menghargai diri sendiri, kemudian baru kita menghargai orang lain. Yang kedua, menembah, artinya menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang artinya adalah menyembah, di mana Sunan Kalijaga ini mengajak kita semua untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga mematuhi segala perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangannya, seperti yang tertulis dalam kitab suci Al-Quran. Yang ketiga, mengabdi ya. Mengabdi yang dimaksud juga berarti berbakti pada orang tua, agama, bangsa, dan negara. Yang berarti di mana Kanjeng Sunan Kalijaga ini mengajak dan mengajarkan kepada kita untuk berbakti kepada orang tua. Karena apa? Karena ridho dari orang tua lah yang akan memudahkan dalam menjalani kehidupan. Yang keempat, maguru atau berguru. Kanjeng Sunan Kalijaga mengajak kepada kita untuk belajar dan mencari ilmu, yang berarti adalah mencari atau belajar ilmu. Dan ilmu yang dimaksud ini adalah ilmu agama, ilmu hikmah, ilmu ikhlas, dan keilmuan yang lainnya. Dan keilmuan yang lainnya ya, memperbaiki diri kita, yang intinya memperbaiki diri kita, dan juga bisa bermanfaat untuk yang lainnya. Dan tadi yang terakhir adalah mertapa, memiliki laku prihatin, hidup sederhana dan tidak berlebihan, yang berarti kita diajarkan untuk prihatin dan hidup yang sederhana dan tidak berlebihan. Dalam hal ini kita diajarkan untuk menjalankan puasa. Tujuannya apa? Tujuannya untuk belajar peduli dengan keadaan orang lain, keadaan kita, keadaan keluarga, dan yang lainnya. Baik, itulah 5 ajaran Sunan Kalijaga dalam mengarungi atau menjalani kehidupan sehari-hari yang bisa kita terapkan dalam kehidupan kita ya. Silahkan terapkan dalam kehidupan kita. Semoga menjadi bermanfaat, menjadi lebih baik, dan menjadi berguna untuk orang lain. Mohon maaf saya cepatkan karena situasinya hujan dan saya sedang di luar. Takutnya nanti kehujanan, nanti saya masuk angin ya. Jangan lupa yang baru bergabung di channel saya, jangan lupa subscribe, komen, like, dan share video ini apabila video ini bermanfaat. Terima kasih yang sudah subscribe. Terima kasih yang sudah mengikuti channel saya dari awal sampai sekarang, dan sudah senantiasa menjalani tontonan yang luar biasa ini ya. Baik, semoga bermanfaat dan semoga video ini menambah wawasan kita untuk bisa menjadi lebih baik, menambah wawasan kita untuk bisa belajar menjadi lebih baik lagi, dan terhindar dari orang-orang yang ingin membodoh-bodohi kita. Dan belajar apapun itu, intinya belajar itu agar kita terhindar dari orang-orang yang ingin membodoh-bodohi kita. Banyak orang-orang di sana yang ahli spiritual, yang ahli keilmuan, tapi cuma namanya doang ahli, tapi sebenarnya kelebihan yang mereka miliki untuk membodoh-bodohi orang lain, untuk minter-minteri orang lain, untuk mengakali orang lain. Dan biasanya banyak orang-orang yang
pinter tapi minteri, bodoh tapi membodohi, dan pinter tapi kepinterannya. Kita bukan membicarakan seseorang, tapi banyak faktanya. Banyak orang-orang khususnya Indonesia yang banyak tertipu dengan para dukun ya. Ingat bahwasanya jika kalian berobat ke ahli spiritual ataupun orang-orang pintar ya, bila kalian berobat ke mereka dan mereka berbicara tentang biaya ataupun mahar, dia berbicara tentang mahar dulu, lebih baik jangan berobat. Karena apa? Karena orang yang spiritual sungguhan ya, orang spiritual atau orang-orang yang pintar itu tidak akan meminta imbalan ataupun tidak akan meminta fulus ataupun bonus ataupun uang ya. Karena apa? Karena mereka menjalani untuk berguna untuk orang lain itu dengan hati nurani, dengan ikhlas, karena apa? Karena orang spiritual itu sudah tertanam di batin dia apa yang mereka memiliki, kelebihan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu untuk berguna untuk orang lain, bukan untuk membodoh-bodohi orang lain, apalagi sampai menjatuhkan orang lain. Baik, inilah 5 ajaran Sunan Kalijaga dalam menjalani kehidupan yang perlu kalian perhatikan. Maaf agak durhat sedikit tadi ya. Saya akhiri, terima kasih sebelumnya, semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, amin. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam santun, salam hormat, salam sejahtera, dan salam spiritual senusantara, sejagat raya, dan sedunia. Sakti, tapi ingat ilmu pasti menunduk karena berisik. Jangan sombong, tetap rendah hati, karena ilmu datang dari niat hati. Duh Gusti Moho Mukti, asmoro wedowo hing janji. Duh garbaning sun kang ginawa pesti, sun suwi jindring sejati. Fakta semu terus menggebu, berikan hantaman hingga hatiku membiru. Coba ku katakan apakah hal yang pantas untuk tuai setiap mimpi yang telah lama ku pupuk. Pembenci balik suka layak hidung tercucuk, balas senyuman meski dendam telah menusuk. Saat ku di bawah mereka buang ludah,